Biboong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Dia Maraneta, Selanei Kaludiawati, Sawage Meliputri, dan Muhammad Hadi Hasan. Pengertian kajian puisi.
Hill dalam Pradopo 1995/93 menyatakan bahwa karya sastra merupakan sebuah struktur yang kompleks. Maka untuk memahami perlu adanya analisis, yaitu penguraian terhadap unsur-unsurnya. Pradopo dalam Andraswara 2008/10 mengungkapkan bahwa analisis sastra dilakukan untuk memahami makna karya sastra sedalam-dalamnya. Pendekatan objektif secara metodologis bertujuan melihat karya sastra sebagai sebuah sistem dengan bergantung pada nilai komponen yang ikut terlibat di dalamnya atau sering disebut dengan unsur intrinsik. Pendekatan objektif memusatkan perhatian semata-semata pada unsur antara hubungan dan totalitas. Pendekatan ini mengarah pada analisis intrinsik. Pendekatan ekspresif adalah menempatkan karya sastra sebagai curahan ucapan dan proyeksi pikiran serta perasaan pengarang dalam mengkaji sebuah karya sastra. Dengan pendekatan ekspresif diperlukan data-data yang berhubungan dengan sastrawan dari karya yang dibuat, seperti bagaimana latar kehidupan dan pendidikannya. Dengan adanya data tersebut akan lebih mudah dalam mengkaji karya sastra tersebut. Pendekatan mimetik merupakan pendekatan dari karya sastra yang berkaitan dengan realitas atau kenyataan. Mimetik dalam bahasa Yunani disebut tiruan. Dalam mengkaji sebuah karya sastra dengan menggunakan pendekatan mimetik, dibutuhkan data-data yang berkaitan dengan realitas kehidupan yang ada dalam karya tersebut. Pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca, seperti tujuan pendidikan, moral, agama, atau tujuan yang lain. Pendekatan pragmatik mengkaji karya sastra berdasarkan fungsi untuk memberikan tujuan tertentu bagi pembaca. Semakin banyak nilai dan ajaran yang diberikan kepada pembaca, maka semakin baik karya sastra tersebut. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedus dan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang luka, dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Maret 1943. Chairil Anwar. Analisis puisi akut Chairil Anwar. Dari puisi tersebut, Chairil Anwar menceritakan tentang pengalamannya yang anti kekerasan. Tidak peduli dengan kajian dan komentar dari orang lain, yang dia inginkan hanya bebas berkarang, bersemangat untuk hidup 1000 tahun lagi, dan tidak peduli walaupun banyak masalah yang menghadangnya. Kalau sampai waktuku, waktu yang dimaksud dalam kutipan 1 adalah sampaian dari waktu atau sebuah tujuan yang dibatasi oleh waktu. Chairil berandai-andai tentang suatu masa saat ia sampai pada apa yang ia cari selama ini. Ku mau tak seorang kan merayu. Pada kutipan 2 inilah watak Chairil sangat tampak mewarnai sajaknya. Ia tak menanggapi pembicaraan orang tentang karyanya ini, karena memang inilah yang dicarinya selama ini. Tidak juga kau yang dimaksud dalam kutipan 3 adalah pembaca atau penyimak dari puisi ini, menunjukkan ketidakpedulian Chairil dengan semua orang yang pernah mendengar ataupun membaca puisi tersebut, entah itu baik ataupun buruk. Tidak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang. Menurut Chairil, yang perlu diperhatikan justru lemah atau kuatnya seseorang. Dalam kutipan 4, ia menggunakan kata binatang jalang karena ia ingin menggambarkan dirinya seperti binatang yang hidup dengan bebas atau binatang liar, semaunya sendiri, tanpa sedikit pun ada yang mengatur. Berlari hingga hilang pedih perih. Pada kutipan 5, bait tersebut tidak mempedulikan peluru yang merobek kulitnya itu. Ia berkata, biar meskipun dalam keadaan diserang dan terluka, Chairil masih memberontak. Ia tetap meradang, menerjang seperti binatang liar yang
tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Pada kutipan 6, bait ini menegaskan watak dari penyair. Kesimpulannya adalah dan aku akan lebih tidak peduli, ia tetap tidak mau peduli. Cheryl berharap bahwa ia masih hidup 1000 tahun lagi agar ia tetap bisa mencari-cari apa yang diinginkannya. Simpulan, puisi periode 1850 sampai 1945 mencerminkan perkembangan sejarah, sosial, dan budaya, terutama di Indonesia. Puisi-puisi masa ini banyak dipengaruhi kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan. Mengkaji puisi pada periode ini tak hanya memahami teks, tapi juga merasakan jiwa zamannya. Pengkajian membutuhkan ketelitian, kepekaan, dan kemampuan analitis untuk menggali makna tersirat dan tersirat dalam tiap lirik.